Kamu bangun, tak ada pesan, tak ada rencana, tak ada notifikasi yang menyambutmu pagi ini, tak ada percakapan yang menunggu balasan, tak ada suara yang memanggil namamu dari layar. Yang ada hanyalah keheningan, dan dalam keheningan itu muncul sebuah rasa yang tak bisa kamu abaikan. Hampa, sunyi, seperti ada sesuatu yang hilang tapi kamu bahkan tak tahu apa itu. Momen-momen seperti ini bukan hanya terasa sepi, mereka terasa ganjil. Hampir seperti tubuhmu tahu bahwa ada sesuatu yang seharusnya mengisi ruang ini, tetapi tak kunjung datang. Lalu muncul bisikan itu. Pelan, halus, namun menghantam keras, keraguan. Apa aku cukup berarti? Kenapa tidak ada yang menghubungiku? Ada tekanan di dada, semacam luka yang tak berdarah. Bukan karena kamu sendirian, tapi karena bagian dari dirimu masih mengukur harga diri berdasarkan siapa yang memilihmu, siapa yang mencarimu, siapa yang menyapamu lebih dulu. Di titik ini, kebanyakan pria akan melarikan diri. Mereka akan meraih ponsel, membuka aplikasi demi aplikasi, mencari sesuatu yang bisa mengalihkan. Mungkin mengirim pesan kepada seseorang yang tidak pantas menerima atensi itu. Atau menelusuri feed yang kosong makna hanya demi merasa terhubung walau sesaat. Karena masyarakat telah mengajarkan kita bahwa diam berarti ada yang salah. Bahwa jika tak ada wanita yang mengirim pesan, tak ada sahabat yang menelepon, maka mungkin kamu tidak cukup menarik, tidak cukup layak, tidak cukup diinginkan. Namun apa jadinya jika diam bukanlah hukuman tetapi undangan? Bagaimana jika kesunyian bukanlah pertanda kegagalan, melainkan pintu masuk menuju versi dirimu yang lebih utuh? Ini adalah pelajaran yang berakar dalam filsafat stoikisme. Seperti yang pernah dikatakan oleh Marcus Aurelius, sekarang tidak ada tempat di mana manusia dapat menemukan tempat yang lebih tenang atau tidak terganggu daripada di dalam jiwa sendiri. Para filsuf stoik memahami bahwa kedamaian bukanlah hasil dari dunia luar, melainkan dari sikap batin yang sadar dan kuat dalam menghadapi dunia. Mereka tak menunggu dunia memberi makna pada keberadaan mereka. Mereka menciptakannya dari dalam. Dalam dunia modern, psikologi juga mengamini pentingnya kesendirian yang sehat. Psikolog Sherry Turkle dalam bukunya Reclaiming Conversation menyebutkan bahwa kita telah menjadi begitu terbiasa dengan gangguan sehingga ketenangan menjadi menakutkan. Padahal kesendirian yang disengaja dapat memfasilitasi refleksi diri yang mendalam, meningkatkan kapasitas empati, bahkan memperkuat rasa identitas pribadi. Kesendirian bukanlah musuh, kesendirian adalah guru. Dan pria yang mampu duduk dalam diam, menghadapi pikirannya tanpa perlu distraksi, adalah pria yang sedang membangun fondasi kekuatan sejati. Pesan ini bukan untuk semua orang. Ini bukan untuk pria yang masih hidup demi validasi eksternal. Ini bukan untuk mereka yang masih mengejar pengakuan dari lingkungan yang bahkan tak mengenal inti diri mereka. Ini untuk mereka yang telah bosan menjadi pilihan terakhir. Untuk mereka yang lelah mengecilkan diri agar bisa diterima. Ini untuk pria yang sudah siap berhenti berlari dan mulai berdiri tegak dalam kehadiran dirinya sendiri. Dalam dunia yang terobsesi dengan keterhubungan palsu dan sorotan tanpa makna, pria yang memilih diam akan menjadi sosok paling tak terlupakan. Bukan karena dia keras kepala, tetapi karena ia tak lagi tunduk pada dorongan untuk selalu terlihat. Ia tidak mengisolasi diri, ia sedang merebut kembali kendali atas jiwanya. Dia sedang pulang ke dirinya sendiri. Terlalu banyak pria berpindah dari satu hubungan ke hubungan lain, dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, dari satu lingkaran sosial ke lingkaran berikutnya, mengejar pujian seperti seorang pelari kehabisan napas mencari udara. Tapi pernahkah kamu bertanya, apa jadinya jika aku berhenti mengejar dan hanya duduk dengan diriku sendiri? Yang terjadi bukan kehampaan, yang terjadi adalah transformasi. Kamu mulai melihat dengan jernih. Suaramu menjadi lebih tenang, namun dalam. Standarmu mulai naik bukan karena kamu ingin merasa lebih baik dari orang lain, tetapi karena kamu akhirnya sadar siapa dirimu sebenarnya. Ini bukan tentang menjadi sombong. Ini tentang menemukan pusat dari eksistensimu. Dan inilah paradoksnya. Saat kamu berhenti membutuhkan orang lain untuk melihat nilaimu, saat kamu tak lagi tergoda untuk menjual bagian dari jiwamu demi perhatian sesaat. Saat itulah dunia mulai memperhatikan, karena mereka bisa mencium kekuatan yang tak terucap. Sebuah kekuatan yang dibentuk dalam diam. Sebelum kita mulai, saya ingin kamu menuliskan satu hal. Saya memilih kesendirian untuk menempa kekuatan saya.
Bukan karena itu kalimat yang indah, tetapi karena kamu siap berhenti menyembunyikan jiwamu. Kamu siap untuk menjadi pria yang tak lagi didefinisikan oleh siapa yang memanggil, tetapi oleh siapa yang kamu pilih untuk menjadi. Karena ini adalah perjalanan kembali pulang, bukan ke rumah, tapi ke dirimu yang sebenarnya. Nomor 1, ketakutan akan kesunyian. Bukan sekadar ketakutan akan sunyi secara fisik, tetapi sunyi yang membuka tabir eksistensi. Kamu duduk dalam ruangan gelap, tak ada suara, tak ada rencana, tak ada layar yang menyala, tak ada orang yang mencarimu. Untuk kali ini, kamu benar-benar sendirian. Tidak dalam arti kesepian, tetapi dalam artian paling mentah. Kamu dihadapkan dengan dirimu sendiri. Hanya napasmu dan sesuatu yang lebih dalam dari itu. Pikiranmu sendiri. Banyak pria tidak benar-benar takut akan kesendirian. Mereka takut akan apa yang muncul dari dalam kesendirian itu. Bukan ketidakhadiran orang lain, melainkan kehadiran kebenaran yang tak bisa lagi dihindari. Dalam diam, tidak ada tempat bersembunyi. Ia tidak menyindir, tidak menghakimi, ia hanya membuka pintu-pintu lama yang telah kamu kunci rapat. Dan ketika pintu itu terbuka, masuklah penyesalan, keputusan yang ditunda, luka yang tidak pernah benar-benar sembuh, dan janji-janji kepada diri sendiri yang kamu abaikan. Dalam keheningan, kamu tak bisa berpura-pura, tak ada sorotan, tak ada audiens, tak ada validasi, hanya kamu dan versi dirimu yang pernah kamu tinggalkan. Seperti yang diajarkan oleh filsuf Stoik Seneca, kemajuan sejati adalah melangkah ke dalam diri, bukan menjauh dari diri. Psikologi modern pun mengamini konsep ini. Carl Jung pernah menulis bahwa siapapun yang melihat keluar bermimpi, siapapun yang melihat ke dalam terbangun. Dan banyak pria lebih memilih untuk terus bermimpi karena melihat ke dalam membutuhkan keberanian yang belum tentu mereka miliki. Itulah sebabnya begitu banyak pria bergerak tanpa henti. Dari satu hubungan ke hubungan lain, dari satu layar ke layar lain, dari satu tujuan yang tampak mulia ke ambisi berikutnya. Tapi itu bukan perjalanan untuk membangun makna, melainkan untuk melarikan diri. Bukan dari wanita, bukan dari dunia, tapi dari satu hal yang paling mereka takuti, diri mereka sendiri. Karena dalam diam, topeng runtuh. Dan ketika itu terjadi, kamu hanya punya dua pilihan, hancur atau bangkit. Pada awalnya, keheningan bisa sangat menyakitkan. Ia menarik dadamu seperti rantai tak terlihat. Ia menggema seperti gaung kebenaran yang tak dapat kamu sangkal. Kamu tidak cukup. Kamu akan selalu gagal. Apapun yang kamu lakukan, itu tidak cukup berarti. Itu bukan kenyataan. Itu adalah gema dari naskah lama yang diwariskan oleh trauma, penolakan, dan ekspektasi sosial yang tidak realistis. Tapi jika kamu berani bertahan di dalamnya, tanpa lari, tanpa menutup telinga, maka sesuatu akan berubah. Kesadaran itu datang perlahan, seperti sinar yang menembus kabut. Bukan dengan teriakan, tetapi dengan kepastian. Kamu menyadari bahwa pikiran-pikiran itu bukan kamu, bahwa kamu masih di sini, masih bernapas, masih mampu. Bahwa kekacauan yang kamu rasakan tidak akan membunuhmu, justru dialah yang menempamu. Inilah esensi dari stoikisme. Kamu tidak bisa mengontrol dunia luar, tetapi kamu bisa memilih bagaimana kamu menghadapi dunia dalam dirimu sendiri. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak terganggu oleh apa yang terjadi, tapi oleh cara kita menilai apa yang terjadi. Ketika kamu memilih untuk duduk dalam badai pikiranmu, tanpa melawan, tanpa membantah, maka kamu sedang merebut kembali kekuasaanmu. Kamu tak lagi dikuasai oleh narasi lama. Kamu menuliskan ulang kisahmu. Pertumbuhan tidak dimulai di ruang olahraga, tidak di dalam seminar, tidak dalam podcast motivasi. Pertumbuhan sejati dimulai di titik terdalam dari keheningan saat kamu akhirnya memilih untuk tetap tinggal ketika semua dalam dirimu ingin melarikan diri. Di sanalah kekosongan tidak kamu isi, tetapi kamu biarkan ada. Kamu tidak menyumbatnya dengan distraksi, tapi membiarkannya menelanjangi ilusi. Kamu belajar bahwa kamu tidak harus menjadi sesuatu di mata orang lain agar layak, bahwa kehadiranmu tidak harus bersuara keras untuk bisa berarti. Dan ketika kamu akhirnya bergerak kembali ke dunia, kamu tidak bergerak dengan kegelisahan. Kamu bergerak dengan ketenangan. Kata-katamu memiliki bobot. Tatapanmu punya makna. Bukan karena kamu mencoba menjadi berbeda, tapi karena kamu telah menjadi utuh.
Kamu kembali sebagai pria yang tak lagi ditarik oleh pencitraan, tak lagi dipaksa oleh ekspektasi, tak lagi mengejar validasi. Itulah pria yang dunia butuhkan hari ini. Bukan pria yang bisa berbaur, tapi pria yang bisa duduk dalam sunyi dan keluar dengan ketenangan. Pria yang tidak berteriak untuk dilihat, tetapi menjadi terlihat karena kedalaman energinya. Dia tidak menjual jiwanya demi sorotan. Dia menyalakan cahayanya dari dalam. Jika kamu mendengar ini dan merasa tertantang, tuliskan satu hal dalam dirimu. Saya tidak takut pada kesunyian, saya mendengarkannya, dan saya kembali sebagai diriku yang sebenarnya. Karena dunia tak butuh lebih banyak pelari, dunia butuh penjaga kesadaran. Pria yang duduk di tengah apinya sendiri dan keluar sebagai cahaya bagi yang lain. Nomor 2, detoks persetujuan. Kebanyakan pria kecanduan pada sesuatu yang tidak dapat mereka lihat. Bukan alkohol, bukan narkoba, bukan perjudian, tetapi sesuatu yang jauh lebih halus. Persetujuan. Mereka memeriksa ponsel mereka pertama kali di pagi hari, bukan karena mereka membutuhkan informasi, tetapi karena mereka membutuhkan validasi. Apakah dia membalas? Apakah mereka menyukai postinganku? Apakah ada yang memperhatikan saya? Tampaknya tidak berbahaya, tetapi kenyataannya tidak. Kebutuhannya tersamar sebagai koneksi, ketergantungan yang mengenakan senyuman. Dan yang membuatnya sangat berbahaya adalah karena ia tidak terlihat. Tak seorang pun memperingatkan Anda. Tidak ada rehabilitasi untuk itu, tidak ada intervensi, namun hal itu menggerogoti Anda secara perlahan karena tidak hanya memengaruhi apa yang Anda lakukan, itu mengubah siapa Anda menurut Anda. Mencari persetujuan membuat Anda menyusut. Anda mengatakan ya ketika Anda ingin berteriak, tidak. Anda menertawakan hal-hal yang tidak Anda anggap lucu. Anda menghindari keheningan, menghindari kejujuran, menghindari berdiri sendirian hanya untuk menghindari penolakan. Anda pikir Anda bermain aman, tetapi kenyataannya Anda bermain kecil. Anda menukar suara Anda untuk kenyamanan, identitas Anda untuk tepuk tangan, kebebasan Anda untuk rasa memiliki. Dan seiring berjalannya waktu, kebutuhan untuk disukai itu berubah menjadi penjara. Anda menghiasi dinding dengan pujian, tetapi Anda tahu Anda terjebak, terperangkap dalam citra yang dibangun orang lain untuk Anda. Bukan pria yang seharusnya Anda jadi. Inilah kebenarannya. Tingkat persetujuannya tinggi. Ia menyerang dengan cepat lalu memudar. Dan seperti semua hal yang menyenangkan, hal itu membuat Anda membutuhkan lebih banyak perhatian, lebih banyak validasi, lebih banyak kinerja. Namun pada akhirnya Anda akan kelelahan. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu terlalu lama memakai topeng. Dan topeng menjadi berat, namun ada jalan lain. Itu tidak mudah, tapi nyata. Dimulainya dengan detoksifikasi persetujuan. Anda berhenti memeriksa ponsel setiap 5 menit. Anda berhenti membentuk opini Anda agar sesuai dengan ruangan. Anda mulai mengajukan pertanyaan yang lebih sulit. Apakah saya melakukan ini karena saya mempercayainya atau karena saya ingin disukai? Pertanyaan itu sendiri mengubah segalanya. Berhentilah mengejar jawaban ya yang cepat. Anda berhenti meminta maaf karena memiliki standar. Anda berhenti menjelaskan diri Anda kepada orang-orang yang tidak pernah mendengarkan sejak awal. Awalnya rasanya seperti putus zat. Anda merasakan kesunyian, jarak, suara-suara di kepala Anda bertanya, bagaimana jika mereka tidak menyukaiku lagi? Tapi Anda duduk di dalamnya. Anda bernapas melaluinya. Anda membiarkan ketidaknyamanan itu mempertajam Anda. Dan perlahan-lahan suara baru muncul. Tidak keras, tidak dramatis, tetapi solid. Suaramu, yang terkubur di bawah kinerja bertahun-tahun. Dia yang berbicara bukan untuk didengar, tetapi karena ia harus berbicara. Dan kemudian tibalah saatnya. Anda berhenti berkirim pesan teks hanya untuk tetap relevan. Anda berhenti tertawa ketika itu tidak lucu. Anda mulai menghargai waktu Anda, kebenaran Anda, kedamaian Anda. Orang-orang memperhatikan. Mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Beban di hadapanmu, keheningan di matamu. Anda tidak butuh perhatian. Anda menarik perhatian. Itulah paradoksnya. Saat Anda berhenti berusaha untuk dilihat, Anda menjadi mustahil untuk diabaikan. Karena pria yang mengejar pengakuan akan berbaur, namun pria yang memilih dirinya sendiri, mereka menonjol. Bukan berdasarkan volume, tetapi berdasarkan keselarasan. Anda tahu apa yang Anda yakini. Anda tahu apa yang akan Anda izinkan. Dan yang terpenting, Anda tahu siapa Anda saat tidak ada seorang pun yang melihat. Itulah tipe pria yang diingat orang. Bukan karena dia berisik, tetapi karena dia tak tergoyahkan.
Detoksifikasi persetujuan itu berantakan. Biayanya adalah teman-teman palsu, senyuman di permukaan, tepuk tangan sementara. Namun yang Anda dapatkan adalah segalanya. Anda mendapatkan rasa hormat, tidak dituntut tetapi ditarik. Anda memperoleh kedamaian bukan dari bersembunyi, melainkan dari berdiri. Dan Anda memperoleh tenaga bukan dari kendali cepat, tetapi dari kejelasan. Jadi tanyakan pada diri Anda, apakah Anda masih hidup untuk disukai? Masih menyesuaikan diri dengan diri Anda untuk membuat orang lain nyaman? Atau apakah Anda akhirnya siap untuk memilih sendiri? Karena begitu Anda benar-benar melakukannya, sesuatu akan berubah. Berhentilah mengejar, Anda berhenti menjelaskan, Anda berhenti tampil, Anda hanya perlu hadir dan dunia akan memperhatikan. Nomor 3, kejelasan melalui kesendirian. Tiba saatnya dalam kehidupan setiap pria ketika kebisingan itu memudar dan yang tertinggal adalah keheningan, tidak dipaksakan, tidak kosong, hanya sunyi. Dan dalam keheningan itu sesuatu yang hebat terjadi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kabut terangkat. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena Anda menjauh darinya. Anda mengecilkan volume ekspektasi, tekanan, pendapat yang terus-menerus, dan akhirnya Anda dapat mendengar sendiri apa yang telah menunggu di balik semua ini. Kesendirian bukan berarti isolasi, itu restorasi. Ini adalah proses mengupas segala sesuatu yang bukan Anda. Jadi Anda akhirnya bisa melihat apa yang ada di tengah kekacauan itu. Anda reaktif, Anda terburu-buru, Anda sedang menyesuaikan diri dan tampil. Anda terus-menerus memeriksa apakah Anda melakukannya dengan benar menurut standar orang lain. Namun dalam kesendirian, Anda mulai melambat, mengamati alih-alih bereaksi, menyadari apa yang Anda biarkan masuk ke dalam pikiran Anda, waktu Anda, jiwa Anda. Anda menyadari betapa banyak pikiran Anda yang tidak pernah menjadi milik Anda. Tujuannya bukan milikmu. Gaya hidup itu bukan milikmu. Bahkan ide kesuksesan pun diserahkan kepada Anda, dan Anda telah mengejar versi kehidupan yang tidak pernah terasa seperti rumah. Namun saat Anda menarik diri, saat umpan menjadi sunyi, saat telepon tetap ditutup, saat akhir pekan tidak dipesan, sesuatu yang baru akan muncul. Kejelasan. Anda mulai mengajukan pertanyaan yang lebih baik. Bukan apa yang diharapkan orang lain dari saya, tetapi apa yang benar-benar saya inginkan. Apa yang memberi saya energi? Apa yang menguras tenaga saya? Siapakah saya di sekitar orang-orang tertentu? Dan apakah saya menyukai pria itu? Kesendirian membuatmu bisa menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu tanpa kebisingan, tanpa tekanan untuk menjawab dengan cepat, tanpa memerlukan persetujuan atas jawaban-jawabanmu. Anda duduk di dalamnya. Anda merasakan apa yang telah terkubur. Anda bernapas melalui apa yang tidak nyaman. Dan perlahan-lahan cermin itu menjadi bersih. Berhentilah berpura-pura baik-baik saja dengan hal-hal yang tidak terasa benar. Anda berhenti menoleransi koneksi yang terasa hampa. Anda berhenti berbohong kepada diri sendiri hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Dan Anda mulai hidup selaras. Tidak sempurna, tetapi nyata. Tidak halus, tetapi jujur. Anda mulai mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Anda menciptakan ruang bukan karena Anda jauh, tetapi karena Anda akhirnya bersikap bijaksana. Anda mulai memutuskan hubungan bukan karena marah, tetapi karena kejelasan. Kesendirian tidak hanya menjernihkan pikiran Anda, tetapi juga mempertajam penglihatan Anda. Anda menjadi memiliki tujuan. Anda tidak lagi bangun untuk bertahan hidup pada hari itu. Anda bangun dengan arah. Rutinitas Anda sesuai dengan tujuan Anda. Lingkaran Anda mencerminkan nilai-nilai Anda. Lingkungan sekitar Anda menjadi cerminan siapa Anda sebenarnya, bukan siapa Anda yang ingin Anda jadi. Dan ada hal lain yang berubah. Anda berhenti menjelaskan pilihan Anda kepada orang-orang yang tidak akan pernah memahaminya. Anda tidak perlu berdebat. Anda tidak perlu membuktikannya. Anda hidup saja, dan hidup Anda berbicara sendiri. Saat itulah Anda menyadari Anda tidak lagi siap untuk drama. Anda tidak lagi rentan terhadap manipulasi. Anda tidak lagi dipengaruhi oleh kebisingan tingkat permukaan. Anda sudah di-root, dan keteguhan hati itu membuatmu tak tergoyahkan. Orang-orang bisa tidak setuju dengan Anda, salah paham, bahkan menjauh. Dan Anda masih tetap terpusat, karena sekarang Anda tidak hidup untuk mereka. Anda hidup selaras dengan pria yang seharusnya Anda jadi. Itulah anugerah sesungguhnya dari kesendirian. Itu menghilangkan gangguan. Itu membakar habis kebisingan. Ia membakar habis versi-versi dirimu yang tidak pernah benar-benar menjadi milikmu.
Dan yang tersisa adalah seorang pria dengan kedamaian di dadanya dan tujuan dalam langkahnya. Dia tidak berbicara untuk memberi kesan. Dia berbicara karena apa yang dia katakan penting. Dia tidak mengejar, dia membangun. Dan dia tidak perlu dipahami, karena dia akhirnya mengerti dirinya sendiri. Jadi jika dunia Anda terasa tenang saat ini, jangan panik. Keheningan itu bukanlah kekosongan, itu sebuah undangan. Hidup Anda meminta Anda untuk melambat dan mendengarkan. Anda tidak membutuhkan lebih banyak perhatian, Anda tidak membutuhkan lebih banyak suka, lebih banyak balasan, lebih banyak wanita, atau lebih banyak kebisingan. Anda butuh lebih banyak ketenangan, lebih banyak kesunyian, lebih banyak waktu di mana Anda duduk sendiri dan bertemu dengan pria yang sudah lama Anda abaikan, yaitu diri Anda sendiri. Orang yang berjalan sendirian tidaklah rusak. Dia sedang membangun kembali. Dia tidak lari dari dunia. Dia kembali ke pusatnya, memurnikan, menajamkan, membakar habis segala sesuatu yang tidak pernah menjadi miliknya. Dia tidak bergerak seperti seseorang yang menunggu untuk dipilih. Dia bergerak seperti seseorang yang telah memilih dirinya sendiri. Dan ketika Anda menjadi pria itu, kehidupan mulai selaras, orang yang tepat tetap ada, dan orang yang salah memudar. Dan kesempatan tidak perlu dikejar lagi. Ia akan menemukan Anda. Itu bukan sihir, itulah penguasaan. Jika keheningan ini beresonansi dengan sesuatu yang dalam di diri Anda, jangan hanya menggulir. Berikan komentar di bawah dan jawablah pertanyaan ini. Gangguan apa yang siap Anda hilangkan hari ini? Lalu tekan suka seperti dashboard, bukan karena Anda terhibur, tetapi karena ada sesuatu dalam diri Anda yang terbangun dan berlangganan saluran ini. Jika Anda siap membangun bukan kebisingan, bukan popularitas, tetapi kejelasan, disiplin, dan kekuatan yang tenang. Karena di Stoic Strategies, kami tidak mengejar persetujuan. Kami menciptakan pria yang memimpin dari dalam keluar.